Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah opening dalam sebuah public speaking yang mampu menghipnotis audiens. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah konten atau isi yang sistematis dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, kita tahu bahwa konten atau isi itu adalah inti dari sebuah public speaking. Ketika kita gagal dalam membuat sebuah konten atau isi, maka itu akan mengakibatkan audiens tidak paham, bingung, bosan, bahkan mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Untuk itu butuh cara-cara yang profesional agar pembicaraan kita tersistematis, mudah dipahami oleh audiens. Nah, ada 3 tips bagaimana membuat sebuah konten atau isi dalam sebuah public speaking yang sistematis, mudah dipahami oleh audiens. Nah, tips yang pertama adalah sampaikan sebuah materi dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat. Kenapa? Ya, karena pembicara itu adalah cerminan audiens. Ketika seorang pembicara menyampaikan sebuah materi, gagasan, informasi dengan kondisi yang lesu, tidak semangat, dan tidak antusias, maka itu akan mengakibatkan hal yang sama pada audiens. Audiens akan lesu, tidak semangat, tidak antusias, bahkan mereka tidak mau mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Maka kunci dari menyampaikan konten dengan baik dan benar adalah menyampaikan informasi itu, ide dan gagasan dengan penuh semangat. Maka saya yakin audiens pun akan mengalami hal yang sama. Mereka akan semangat, antusias dengan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah the power of three. Nah, apa itu the power of three dalam sebuah public speaking? The power of three adalah teknik bagaimana membuat sebuah konten yang sistematis dan mudah dipahami. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua adalah why, mengapa. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah what. Apa? Ketika Anda menjelaskan atau berbicara di depan umum, pastikan Anda menjelaskan apa terlebih dahulu. Jelaskan apa tema yang Anda sampaikan. Misalnya Anda menjelaskan sebuah produk, maka jelaskan apa produk Anda kepada audiens dengan cara yang detail, sehingga audiens benar-benar paham apa produk Anda. Kemudian misalnya saya seorang trainer yang mentraining public speaking kepada audiens, maka saya tidak langsung menjelaskan bagaimana berbicara di depan umum, tapi yang saya lakukan adalah saya menjelaskan apa itu public speaking terlebih dahulu, sehingga ketika mereka sudah paham apa public speaking, baru saya menjelaskan bagaimana cara berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua adalah why atau mengapa. Iya, dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, yang kedua ini adalah mengapa. Ya, jelaskan kepada audiens mengapa audiens harus membeli produk Anda. Kemudian seorang trainer menjelaskan seorang public speaking, maka jelaskan mengapa audiens harus belajar public speaking. Maka jelaskan, ya misalnya kita kenapa harus belajar public speaking. Misalnya public speaking ini dibutuhkan seluruh profesi. Dengan public speaking ya bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana kita berbicara di depan umum, maka jelaskan cara step-stepnya. Nah, dengan begitu audiens akan mampu dengan mudah memahami apa yang Anda sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tips yang terakhir adalah sampaikan suatu materi dengan alami. Iya, dengan alami, jangan dibuat-buat. Ada beberapa tanda bahwa pembicaraan Anda tidak alami. Yang pertama adalah terkesan menghafal. Iya, seorang audiens itu tidak suka orang yang terkesan menghafal teks. Iya, jangan kayak membaca puisi, membaca koran dan lain sebagainya. Nah, karena Anda sedang berbicara, memberikan pemahaman kepada audiens.
Nah, kemudian tanda-tanda bahwa pembicaraan Anda tidak alami adalah tidak ada interaksi dengan audiens. Anda terkesan berbicara sendiri, ngomong sendiri, ya. Anda tidak menatap audiens, tidak membangun interaksi dengan mereka. Maka cara yang efektif adalah sampaikan materi itu dengan penuh alami, ya, dengan penuh keyakinan dan membuat audiens paham dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, 3 tips ini ketika Anda melakukannya, yang pertama adalah sampaikan materi itu dengan penuh semangat, yang kedua adalah the power of three, dan yang terakhir adalah sampaikan sebuah materi dengan penuh alami, jangan dibuat-buat. Nah, dengan begitu saya yakin presentasi Anda jauh lebih baik, presentasi Anda semakin profesional dan semakin signifikan. Nah, saya Muhammad Fauzan izin undur diri. Jika Anda suka dengan channel seperti ini, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Muhammad Fauzan, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.